Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 37. Bab 186 King Lin. Pada malam setelah Xiao Yan tiba di Rock Desert City, Xiao Yan, yang tidak pernah menyentuh minuman keras membuat pengecualian dan dengan senang hati pergi ke warung minuman keras bersama Xiao Ding dan Xiao Li. Keesokan harinya ketika Xiao Yan bangun dari tidurnya, pikirannya terasa keruh dan matanya yang terbuka kabur. Dia menyadari bahwa langit sudah cerah. Menggosok kepalanya yang agak sakit, dia memiringkan kepalanya dan mengamati selimut tipis di tubuhnya sebelum dia perlahan-lahan duduk. Setelah dengan kasar mengayunkan kepalanya, dia tersenyum pahit, menyilangkan kakinya dan membentuk segel pelatihan di tangannya. Dia memasuki mode pelatihan dan mulai mengeluarkan sisa minuman keras di tubuhnya. Setelah berlatih sebentar, Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan seutas uap minuman keras keluar darinya. Begitu dia mengeluarkan alkohol dari tubuhnya, Xiao Yan dengan nyaman menghembuskan nafasnya. Dia kemudian membuka matanya secara bertahap dan sekali lagi memulihkan ketenangan yang dimilikinya. Gazi. Tidak lama setelah Xiao Yan membuka matanya, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sosok cantik dan cantik masuk dengan tenang. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan duduk di tempat tidur, dia sedikit terkejut dan buru-buru membungkuk. Dengan suara malu-malu, dia bertanya, "Tuan muda Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun?" Gadis yang memasuki ruangan itu tidak terlihat sangat tua. Dari penampilannya, sepertinya dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Dia mengenakan gaun elegan berwarna hijau pucat. Tubuhnya mungkin kecil, tapi anehnya cukup dewasa, hanya tampak sedikit mentah. Wajah lonjongnya lucu dan halus, seperti boneka porselen yang cantik. Sikapnya yang pemalu seperti kelinci dalam keadaan cemas, menyebabkan orang-orang tidak bisa tidak mengasihani dia. Melihat gadis berpakaian hijau ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan juga bingung. Dia kemudian dengan cepat memberinya anggukan ramah. "Tuan muda Xiao Yan, saya akan membantu Anda mencuci." Menempatkan baskom air dengan lembut di rak kayu tepat di samping tempat tidur, gadis cantik itu berkata dengan suara lembut saat dia dengan cemas berdiri di samping tempat tidur. "Hehe, tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri." Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan turun dari tempat tidur dan datang ke sisi rak kayu. Dia secara acak mencuci dirinya sendiri. Memiringkan kepalanya untuk melihat sikap cemas gadis itu, dia tidak bisa menahan senyum. "Siapa namamu?" Catatan, mencuci berarti mencuci muka atau gigi. "Ah." Mendengar ini, gadis itu menjadi sedikit kosong. Dia segera berkata dengan ragu-ragu. Aku dipanggil King Lin." "Oh." Mengangguk, Xiao Yan mengambil handuk muka dan menyeka wajahnya. Setelah itu, dia melempar handuk ke baskom, menghadap ke langit dan menghirup udara segar dan sejuk. Melihat Xiao Yan telah menyelesaikan cuciannya, King Lin memegang baskom air dengan erat dan dengan cepat menuju keluar. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan sosok gadis cantik dan kecil itu, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melayang ke pinggang yang ingin dipeluk seseorang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ketika pinggang sempit gadis itu terpelintir, ada godaan yang tidak biasa. Itu seperti seekor ular betina cantik yang dengan menawan mengayunkan pinggangnya. Sialan. Pikiran acak apa yang saya miliki? Pikiran konyol menyebabkan Xiao Yan tertawa getir saat dia memarahi dirinya sendiri. Dia kembali ke sisi tempat tidur, mencengkeram gagang penguasa Xuan berat yang besar dan mengangkatnya dengan kekuatannya. Dengan teriakan lembut, dia meletakkannya di pundaknya. Xiao Yan dengan ringan memantulkan tubuhnya dan tersenyum. Setelah 1 tahun pelatihan yang sulit, saat ini dia sudah benar-benar terbiasa dengan beban penguasa Xuan berat. Namun, setiap kali dia melepaskan penguasa Xuan berat, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Xiao Yan percaya bahwa saat bertarung dengan lawan, peningkatan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba ini akan membuat lawan lengah. Telapak tangannya meraih gagang penguasa Xuan berat lagi dan menariknya keluar. Mengikuti suara tekanan yang kuat, rak kayu di sampingnya tiba-tiba retak karena serangan itu. Melihat rak kayu yang rusak, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyeringai sebelum mengganti penguasa Xuan berat ke punggungnya. Di pintu masuk, King Lin, yang baru saja kembali setelah membersihkan air, tidak bisa menahan nafas lembut.
Setelah itu, dia buru-buru berlari, berjongkok dan mengambil pakaian di tanah. Mengamati gadis kecil yang sibuk itu, Xiao Yan tersenyum malu. Dia meminta maaf berjongkok, mengulurkan tangannya dan hendak membantu mengambil pakaian yang jatuh ketika pandangannya yang bergeser tiba-tiba berhenti di pergelangan tangan putih salju King Lin yang muncul dari bawah lengan bajunya. Pergelangan tangan seputih salju benar-benar menumbuhkan warna hijau, sisik ular. Tatapannya menatap King Lin dengan heran. Kemudian, tatapan Xiao Yan tanpa sadar menyapu ke arah kakinya, tetapi dia tidak melihat ekor ular. Dia hanya bisa melihat dua kaki kecil sepanjang 3 inci. King Lin, yang sedang merapikan pakaian tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia mengikuti pandangannya dan perlahan bergeser ke bawah dan akhirnya berhenti di lengan yang tidak sengaja dia ungkapkan. Wajah imutnya langsung memutih saat dia menurunkan lengan bajunya dan dengan hati-hati mundur 2 langkah. Setelah itu, dia memeluk kaki kecilnya dengan tangannya, bersandar di sudut dinding dan berjongkok. Tubuh kecilnya juga mulai gemetar. Maafkan aku tidak bermaksud untuk menakutimu. Gadis kecil itu menggigil saat dia memeluk kaki kecilnya. Suaranya yang pemalu menimbulkan sedikit kecemasan dan air mata mulai membasahi wajahnya. Merasa kehilangan dari mood sensitif gadis kecil itu, Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya sambil menatap sikap King Lin yang pemalu. Dia telah mendengar orang lain menyebutkan bahwa di daerah dekat Gurun Tager, kadang-kadang akan ada wanita manusia yang memiliki hubungan dengan manusia ular. Menurut logika, ketika seorang manusia ular dan manusia terlibat, biasanya hal itu tidak mengakibatkan kehamilan. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Ada sedikit kemungkinan bahwa wanita yang memiliki hubungan dengan orang ular bisa hamil dan akhirnya melahirkan. Meski akan lahir seorang anak, bayi dengan darah manusia dan darah ular ini biasanya mengalami kesulitan hidup hingga usia 2 tahun. Namun, King Lin di depan Xiao Yan, sepertinya sudah mencapai 13 atau 14 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan menatap gadis kecil itu dengan kasihan dan tersenyum pahit. Bahkan jika dia bisa hidup sampai dia tua, apa gunanya? Orang-orang seperti King Lin akan dipandang sebagai kutukan oleh manusia dan rakyat ular. Untuk hidup selama bertahun-tahun, selain menerima lebih banyak tatapan merendahkan dan ejekan, sepertinya tidak ada hal lain dalam hidupnya. Perlahan bergerak ke sisi King Lin, Xiao Yan menurunkan tubuhnya dan mengusap lembut tangannya ke kepala gadis kecil itu. Setelah itu, dia memegang tangannya di bawah ekspresi ketakutannya dan dengan hati-hati membuka lengan bajunya. Dia melihat sisik ular berwarna hijau dan tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan lembut. Skala yang indah sekali. Mendengar ini, ekspresi ketakutan gadis kecil itu menjadi kosong. Sejak dia lahir, Xiao Yan adalah orang pertama yang mengatakan bahwa timbangan, yang bahkan dia sendiri takuti, itu indah. Dalam trauma yang diisi roh kecil yang lemah, perasaan aneh diam-diam muncul. Membuka matanya yang sedikit melepaskan perasaan tidak biasa dan menyihir, dia dengan takut-takut berkata, "Apakah Tuan Muda tidak takut?" Menatap sepasang mata basah milik King Lin, Xiao Yan menyadari bahwa warnanya agak hijau. Terlebih lagi, di bagian dalam pupil, tampaknya ada 3 titik hijau gelap yang sangat kecil yang tersembunyi. Menatap tajam pada murid hijau gelap yang agak jahat itu, Xiao Yan tiba-tiba merasa agak linglung. Sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia segera sadar kembali. Ekspresi terkejut samar-samar muncul di wajahnya. Mata iblis macam apa ini? Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia benar-benar menjadi agak linglung. Dengan keterkejutannya yang masih tersisa, Xiao Yan sekali lagi menatap murid gadis kecil itu. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa 3 titik hijau gelap kecil itu sebenarnya telah menghilang. Jangan bilang kalau aku melihat sesuatu. Xiao Yan bergumam dengan suara tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kasar dan sekali lagi menatap gadis kecil itu sejenak. Selain matanya yang sedikit hijau, sepertinya tidak ada bintik kecil. Itu kemungkinan besar karena aku minum tadi malam. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menurunkan lengan baju King Lin. Setelah itu, dia membantunya berdiri dan tersenyum ketika dia melihat gadis pemalu yang berada di ketinggian bahunya. Sambil tersenyum, dia meminta maaf. Maaf. Aku telah membuatmu takut.
King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tangan kecilnya sangat cemas sehingga dia mengerutkan pakaian di tangannya. Sejak kelahirannya, Xiao Yan juga orang pertama yang meminta maaf padanya selama bertahun-tahun ini. Tuan muda, selama periode ini, saya akan menjadi pelayan pribadi Anda. Jika ada sesuatu, kamu bisa menginstruksikan King Lin. King Lin membungkuk dan berkata dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum. Di mana saudara laki-lakiku? Pemimpin perusahaan Xiao Ding dan Xiao Li telah pergi untuk mengatur hal-hal di perusahaan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa jika Tuan Muda ingin menemukan mereka, saya dapat membawa Anda ke ruang pertemuan di halaman depan. King Lin berkata dengan suara lembut. Oh, karena mereka sibuk, lupakan saja. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan membawa penguasa Xuan berat dan berjalan keluar. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, tunjukkan padaku sekitar perusahaan mercenari desert metal ini. Iya. Setelah menanggapi dengan lembut, King Lin mengikuti dengan hati-hati. Saat berjalan keluar ruangan, sinar matahari di luar memercik ke bawah, menyebabkan tubuh seseorang terasa sangat hangat. Meskipun gurun sangat panas, saat ini masih pagi hari, di mana suhu sinar matahari belum mencapai tingkat yang menyebabkan seseorang merasakan panas. Sambil berjalan dengan King Lin di dalam wilayah dalam perusahaan mercenari, tentara bayaran yang mereka temui akan berhenti dan menyapa Xiao Yan dengan ramah. Tampaknya mereka semua tahu identitas Xiao Yan. Namun, ketika pandangan mereka menyapu ke arah King Lin di samping, senyuman mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Di beberapa mata mereka, bahkan ada sedikit rasa jijik. Ketika dihadapkan dengan ekspresi seperti itu dari mereka, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya identitas King Lin adalah sesuatu yang juga diketahui orang-orang ini. Kembali ketika Xiao Yan menjadi cacat yang tidak berguna, dia juga menerima perlakuan seperti itu. Ini adalah alasan baginya untuk mengungkapkan belas kasihan kepada yang tidak berdaya dan menyedihkan seperti King Lin. Namun, perusahaan mercenari di perbatasan gurun semuanya memiliki perseteruan darah dengan orang ular yang sulit untuk dihapus. Setiap kali tentara bayaran ini ingat bahwa gadis kecil di depan mereka memiliki darah kaum ular yang kotor mengalir di dalam dirinya, mereka tanpa sadar akan menunjukkan ekspresi jijik. Sentimen semacam ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditekan. Ini adalah rasa jijik yang terbentuk dari konflik panjang dan permusuhan antara manusia dan rakyat ular. Memiliki darah manusia dan ular rakyat pada saat yang sama, King Lin harus menanggung diskriminasi sebagai kekejian dari kedua sisi. Berpikir tentang itu, dia adalah gadis paling lugu. Sementara dia mengikuti sisi Xiao Yan di sepanjang jalan, tubuh kecil King Lin yang cantik akan sedikit menggigil setiap kali tatapan jijik ditembakkan dari sekitarnya. Wajah kecil imut yang seharusnya membuat banyak orang melirik dengan kagum dipenuhi dengan kesuraman. Berjalan melewati sudut, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Dia perlahan berhenti, memiringkan kepalanya ke arah King Lin yang wajahnya tiba-tiba menjadi tidak nyaman karena desahannya. Setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, King Lin, jangan terlalu sadar akan tatapan orang lain. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Anda tidak hidup untuk orang lain itu. Kamu hidup karena dirimu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan mengusap kepala King Lin dan terus berjalan ke kejauhan. Dengan kata-kata Xiao Yan, King Lin berdiri di tempat, bingung. Lama kemudian, kemegahan aneh muncul di wajahnya yang imut dan menawan. Wajah cantiknya dengan lembut mengendus. Mengangkat wajah kecilnya, 3 bintik kecil berwarna hijau di mata berwarna hijau tua tiba-tiba muncul tanpa suara. Terima kasih, Tuan Muda Xiao Yan. Setelah dia dengan lembut menggumamkan kalimat itu, wajah kecil King Lin tiba-tiba menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan bujukan. Setelah itu, dia berjalan dengan gembira dan menyusul sosok pria muda di depannya. Bab 187 Persaingan. Tuan Muda, bangun. Pagi-pagi sekali, King Lin berteriak pelan. Tangannya diletakkan di pinggang sempitnya sementara wajah mungilnya yang indah tak berdaya menyaksikan Xiao Yan di tempat tidur, memeluk selimutnya dan tidur. Di bawah teriakan King Lin, Xiao Yan dengan setengah sadar membuka matanya.
Dengan kelopak mata yang berat, dia dengan malas duduk dan tidak tahu apakah dia ingin tertawa atau menangis ketika dia melihat King Lin mencibir bibirnya di sampingnya. Sambil menghela nafas, dia berhenti memikirkan berbaring malas di tempat tidur. Dengan dukungan dari tangan kecil King Lin yang lembut, dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Tuan muda, Anda tidak bisa menyalahkan King Lin karena mengganggu tidur Anda. Hari ini adalah hari kompetisi perusahaan tentara bayaran logam gurun yang diadakan setiap 3 bulan sekali dan juga merupakan waktu paling meriah bagi perusahaan dalam 3 bulan tersebut. Tadi malam kau bahkan mengingatkanku untuk membangunkanmu, atau? Setelah mengatakan sampai titik ini, kemerahan cerah samar-samar muncul di wajah kecil King Lin yang sangat indah saat dia berkata dengan suara yang tidak bisa didengar. Kalau tidak, kau mengatakan itu pantat King Lin akan menderita. Uhuk-uhuk, pada pagi hari, ketika seorang pria baru saja bangun, itu adalah saat dia paling kuat. Meskipun King Lin di depannya baru berusia 13 atau 14 tahun, tubuhnya, mungkin sebagai hasil dari darah manusia dan ular, menonjol dan tenggelam di tempat yang benar. Dia penuh di tempat yang seharusnya dan sempit di tempat yang tepat. Semua ini adalah godaan yang mematikan bagi mereka yang memiliki kesukaan aneh. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki minat semacam itu, kegembiraan masih akan muncul di hatinya selama waktu seperti itu. Untungnya, dia berhasil dengan cepat menekan kegembiraan seperti itu. Kalau tidak, dia akan malu sampai mati. Tangan kecil King Lin yang halus memijat Xiao Yan sampai dia sangat puas. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan sambil bercanda tertawa. Gaya hidup seperti ini benar-benar seperti seorang tuan muda. Di masa depan, ketika saya tidak memiliki orang yang begitu bijaksana di sisi saya, bukankah saya harus kembali ke kehidupan yang saya jalani sebelumnya? Mendengar ini, King Lin merasakan rasa manis di hatinya. Setelah beberapa hari hidup bersama, hubungan dia dan Xiao Yan menjadi semakin akrab. Perlakuan lembut yang diberikan Xiao Yan padanya juga menyebabkan King Lin sangat ingin terus melayaninya. Jika Tuan Muda bersedia, King Lin dapat terus mengikuti di sisimu sebagai pelayan wanita. King Lin berbisik saat tangan kecilnya meratakan lipatan di lengan Xiao Yan. Haha, aku juga ingin, tapi aku akan menghabiskan paling banyak 10 hari di sini. Setelah 10 hari, saya masih harus melanjutkan melalui gurun dan melanjutkan pelatihan saya. Dalam lingkungan seperti itu, jika seorang gadis muda sepertimu mengikuti di sisiku, kamu akan mencari kesulitan. Tenang, sebelum aku pergi, aku akan memberitahu kakak untuk menjagamu dengan baik. Xiao Yan mengusap kepala King Lin dan tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Yan, sedikit kekecewaan melintas di mata King Lin yang tertunduk. Namun, sesaat kemudian, dia buru-buru memberikan senyum yang kuat dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda. Kita harus pergi. Kompetisi mungkin sudah dimulai." Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan membawa penguasa Xuan berat di punggungnya dan keluar dari ruangan. Peringatan King Lin dengan cepat melangkah maju untuk membuka pintu, berbalik dan memberi Xiao Yan senyum lembut dan indah. Kompetisi adalah ujian kekuatan yang diadakan perusahaan tentara bayaran logam gurun setiap 3 bulan sekali. Tujuan dari perlombaan tersebut adalah untuk mengajak anggota pasukan agar mau berlatih. Sebab, pemenang lomba-lomba ini biasanya berhak membentuk kelompok kecil sendiri dan menjadi ketua regu. Untuk mendapatkan hak ini, budaya umum dalam perusahaan mercenari Desert Metal adalah agar tentara bayaran rajin dan naik ke atas. Laju pertumbuhan kekuatan anggota Desert Metal jauh melebihi tentara bayaran lainnya karena persaingan semacam ini. Dengan demikian, perusahaan mercenari Desert Metal berada di dekat puncak di antara perusahaan tentara bayaran Rock Desert City. Xiao Yan juga setuju untuk memiliki kompetisi semacam ini yang memiliki pengaruh positif. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, orang yang menyarankan kompetisi seperti itu adalah kakaknya yang pikirannya selalu gesit. Selain itu, kelemahan asli dari kompetisi ini secara bertahap telah teratasi. Dengan demikian, efek persaingan yang diperoleh juga semakin menonjol. Setelah berbelok beberapa kali di kompleks perusahaan tentara bayaran, Xiao Yan bertemu dengan beberapa orang di perahu yang sama dengannya yang bergegas sejak mereka baru saja bangun. Ketika mereka bertemu, mereka tersenyum dan saling menyapa sebelum mereka mulai berlari dengan liar menuju tempat latihan di halaman belakang. Mungkin karena Xiao Yan
Sekarang, ketika anggota perusahaan mercenari Desert Metal bertemu King Lin, rasa jijik di wajah mereka jauh lebih ditekan. Meskipun perlakuan mereka terhadapnya tetap dingin, mereka tidak lagi menggunakan kata-kata keji seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Xiao Yan tidak berniat mengambil bagian dalam kompetisi dan, karena itu dia tidak perlu terburu-buru seperti yang lainnya. Dia dan King Lin mengobrol dengan gembira saat mereka perlahan berjalan menuju halaman belakang. Pada saat mereka berdua tiba di tempat latihan, banyak pertarungan yang sangat panas telah dimulai. Medan pertempuran memiliki hampir 100 orang dalam pertarungan yang berantakan sementara penonton di bawah berteriak dengan ekspresi gelisah. Di beberapa tempat, bahkan ada orang yang berjudi tentang siapa 5 orang yang tersisa. Berdiri di atas batu besar di luar medan pertempuran, Xiao Yan menarik King Lin. Keduanya berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan pertempuran busuk yang terjadi di tempat latihan. Kadang-kadang, ketika mereka melihat beberapa tindakan curang, mereka tidak bisa menahan tawa. Tuan muda, pemimpin perusahaan Xiao Ding dan yang lainnya ada di atas. Ketika Xiao Yan sedang menonton dengan penuh perhatian, King Lin di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke arah platform tinggi di sisi berlawanan dari tempat latihan dan tersenyum pada Xiao Yan. Oh! Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia mengangkat matanya dan menoleh. Dia melihat Xiao Ding dan Xiao Li duduk di peron tinggi. Di samping mereka adalah beberapa orang yang mengenakan seragam perusahaan mercenari Desert Metal. Tampaknya mereka adalah eselon atas perusahaan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan mereka semua, jadi dia samar-samar bisa mengenali mereka. Saat Xiao Yan memperhatikan mereka, Xiao Ding dan Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka. Mereka bertiga saling memandang, tersenyum tanpa sadar dan melambaikan tangan. Tepat saat Xiao Yan hendak menarik pandangannya, dia tiba-tiba memperhatikan gerakan Xiao Li dan diam sejenak. Setelah itu, Xiao Yan menunjuk ke medan pertempuran dan kemudian ke dirinya sendiri. Melihat ini, Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Dia menunduk dan mengatakan sesuatu kepada Xiao Ding di sampingnya. Di bawah ekspresi tak berdaya yang terakhir, dia melompat dari platform tinggi dan mendarat di tengah medan pertempuran. Xiao Yan tak berdaya memutar matanya saat dia melihat aksi Xiao Li. Dia mengatakan sesuatu kepada King Lin di sampingnya dan tiba-tiba menginjak kakinya di atas batu besar. Mengikuti suara ledakan, sosoknya melesat ke medan pertempuran, membalik di udara dan melangkah ke medan pertempuran dengan kedua kakinya. Haha, Xiao Yanzi, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, sebagai klan kecil jenius, dalam beberapa tahun ini. Suara Xiao Li, yang dibawa oleh Douki, menekan kebisingan di sekitar tempat latihan. Pemimpin perusahaan kedua. Pemimpin perusahaan kedua. Mendengar teriakan keras Xiao Li, orang-orang di sekitarnya sempat tercengang sebelum tatapan mereka menjadi bersemangat saat mereka bersorak dengan keras. Seketika, gelombang teriakan fanatik di sekitar tempat latihan berubah menjadi gelombang suara yang melesat ke awan. Kakak kedua, adik laki-lakimu secara alami tidak berani menolak. Suasana panas di sekitarnya memberi Xiao Yan perasaan berdarah panas di hatinya. Tangannya memegang gagang penguasa Xuan berat dan menariknya dengan tiba-tiba. Dengan suara, kiang, dia memegang penggaris yang berat itu dengan cengkeraman miring dan tertawa dengan berani. Haha bagus. Melihat ini, Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia membalik tangannya dan tombak panjang baja tungsten muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, Douki berwarna perak tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan membentuk jubah Douki berwarna perak di kulitnya. Dalam beberapa tahun ini kita belum bertemu, jenis petir Douki kakak kedua telah menjadi semakin halus. Tatapan Xiao Yan menyapu jubah Douki berwarna perak di tubuh Xiao Li dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Tipe petir Xiao Li Douki sangat langka. Selain memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat, Douki jenis ini juga memiliki efek melumpuhkan. Dalam pertempuran, itu benar-benar membuat orang pusing. Secara bertahap melepaskan seteguk udara, api ungu Douki di tubuh Xiao Yan dengan cepat mengalir. Sesaat kemudian, jubah Douki dengan api ungu melonjak darinya dengan cara yang sama membungkus Xiao Yan di dalamnya. Oh man, melihat jubah Douki api ungu yang dipanggil Xiao Yan, Xiao Li tidak bisa tidak memuji. Dia segera memegang tombak panjangnya dengan erat dan berteriak. Ayo mulai. Tepat saat suara Xiao Li jatuh, tubuhnya dan tubuh Xiao Yan bergerak pada waktu yang hampir bersamaan.
Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka terangkat. Melihat bahwa kedua orang itu berhasil membuka jalur di medan pertempuran yang berantakan, tentara bayaran di sekitarnya sekali lagi menjadi bersemangat. Sangat jarang bagi mereka untuk menyaksikan pertarungan antara dua dousi. Hari ini, orang-orang yang disuguhi pertempuran ini menjadi sangat bersemangat. Tuan muda, lakukanlah. Berdiri di atas batu besar, wajah kecil King Lin memerah saat dia berteriak dengan suara lembut. Haha, pemimpin perusahaan. Apakah menurut Anda pemimpin perusahaan kedua atau saudara Xiao Yan memiliki peluang lebih baik untuk menang? Di platform tinggi, tatapan Sulan beralih ke medan pertempuran dan bertanya dengan tawa yang indah. Mendengar pertanyaan Sulan, beberapa orang lainnya yang membentuk eselon atas mengalihkan pandangan mereka dan menyaksikan Xiao Ding, yang membuat keputusan harian tentang semua masalah di perusahaan. Menjadi pusat perhatian, Xiao Ding mengangkat cangkir tehnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menyesap, menyapu pandangannya ke seluruh medan pertempuran dan berkata sambil tersenyum. Kakak kedua saat ini adalah bintang 4 dousi. Pada tingkat dia berlatih, dia akan segera mencapai level bintang 5. Kekuatan Xiaoyanzi saat ini hanya dari seseorang yang telah memasuki kelas dousi. Selain itu, kakak kedua menggunakan jenis petir douki yang seharusnya dialami semua orang di sini sebelumnya. Meskipun saya tidak memiliki petunjuk tentang api ungu Xiaoyanzi douki tapi Anda beritahu saya, peluang menang siapa yang lebih tinggi? Sebuah kelicikan melintas di mata Xiao Ding saat dia menjawab. Dari kelihatannya, bukankah pemimpin perusahaan kedua pasti menang? Bagaimanapun, kekuatan mereka berbeda dengan beberapa bintang. Mendengar ini, Sulan mau tidak mau menggerak-gerakkan mulutnya dan berkata dengan suara yang agak kecewa. Dia benar-benar ingin melihat Xiao Li dibodohi. Hehe, Xiao Ding tertawa saat dia dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya. Tatapannya menatap pria muda yang dilapisi api ungu douki yang berdiri di medan pertempuran. Dengan suara lembut, dia berkata, jika itu orang lain, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tapi, tentang adik bungsu saya, Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai. Pria kecil itu suka menyembunyikan jati dirinya sejak masih muda. Saya tidak percaya bahwa kekuatan aslinya hanya sedikit di permukaan. Dalam pertarungan ini, Xiaoyanzi adalah orang yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Menyaksikan Xiao Ding, yang membuat keputusan harian tentang semua masalah di perusahaan. Bab 188 Persaingan Antar Saudara. Di halaman besar yang kosong, sosok manusia berwarna perak dan ungu tampaknya telah merobek dua jalur di medan pertempuran yang berantakan. Sebuah ruang kosong yang panjang tersisa di mana mereka berdua lewat. Bang! Mengikuti suara jelas dari logam yang bersentuhan satu sama lain, gelombang energi ganas mengalir keluar dari tengah medan pertempuran. Seketika, pertarungan berantakan yang terjadi dalam radius 10 meter dari mereka berdua dibersihkan menjadi lingkaran kosong terbentuk. Dengan erat memegang penguasa Xuan berat, Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap tombak panjang yang dengan licik menusuknya seperti ular berbisa. Di bagian atas tombak ada busur listrik perak yang melompat berulang kali. Menarik napas ringan, Xiao Yan dengan kasar mengayunkan penguasa berat di tangannya. Dentang! Ujung tombak menghantam tubuh besar penggaris. Di bawah tekanan kekuatan yang dibawa penguasa berat, tombak panjang yang sempit dan lemah itu hancur menjadi busur yang mengkhawatirkan dengan ujungnya mendekati pegangan tombak tempat Xiao Li dipegang. Hehe, nak, kamu cukup kuat. Melihat bahwa dia sedikit kurang beruntung setelah pertukaran pertama, Xiao Li tidak bisa menahan senyum. Di telapak tangannya, douki mulai menggumpal dan mengetuk gagang tombak dengan keras. Gelombang energi listrik mengalir melalui tombak dan dengan cepat memasuki penguasa yang berat itu. Saat aliran listrik memasuki penggaris berat, telapak tangan Xiao Yan, yang memegang erat penguasa Xuan berat segera bergetar sedikit. Api ungu douki di tubuhnya terus mengalir, dengan cepat mengeluarkan energi yang melumpuhkan dari tubuhnya. Xiaoyanzi, saat kakak kedua bertengkar dengan orang lain, tidak akan ada pemanasan. Karena kami akan bertarung, maka saya akan mengerahkan semua upaya saya. Anda sebaiknya berhati-hati. Dalam sekejap telapak tangan Xiao Yan bergetar, Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Tombak panjang itu secara aneh berbalik dan menggores penggaris yang berat itu, meninggalkan semburan bunga api.
Setelah itu menusuk secara eksplosif. Tarian busur tiga petir. Ketika tombak panjang mulai bergerak, Xiao Li berseru pelan. Seketika, tiga busur petir berbentuk ular tiba-tiba muncul di tombak. Busur petir berkedip-kedip saat saling bersilangan. Di tengah suara, cici, mereka masing-masing membawa energi yang sangat kuat yang tidak ada yang berani meremehkan. Tarian busur tiga petir. Belum lama ini tapi pemimpin kompi kedua sudah menggunakan tarian busur tiga petir. Melihat serangan Xiao Li, banyak suara terkejut terdengar di bawah medan pertempuran. Tarian busur tiga petir, ini adalah jurus mematikan dari Xiao Li. Tidak disangka bahwa dia benar-benar menampilkannya setelah hanya bertukar pukulan sebentar. Apakah dia mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat? Sepertinya Brother Xiao Yan akan menderita. Tarian busur tiga petir dari pemimpin perusahaan kedua ini adalah teknik Dou kelas Xuan rendah. Dengan efek melumpuhkan dari tipe petir Dou Qi, bahkan bintang 4 Dou Shi tidak akan dengan mudah berani menerimanya. Cek, mereka baru saja mulai bertukar pukulan, tapi pemimpin perusahaan kedua sudah menggunakannya. Sepertinya Brother Xiao yang cukup kuat. Salah satu anggota eselon atas perusahaan mercenari Desert Metal di platform tinggi tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menindas orang. Tidak apa-apa kalau levelnya sedikit lebih tinggi dari Xiao Yan, tapi dia benar-benar menggunakan teknik Dou kelas Xuan. Sulan menggosok bibirnya dan membela Xiao Yan dari ketidakadilan saat dia berkata, "Haha, tipe petir Dou Qi dari saudara laki-laki kedua termasuk tipe yang melesat keluar sekaligus. Jika pertarungan itu berlarut-larut, itu akan merugikannya. Jadi, tidak peduli dengan siapa dia bertarung, dia harus memilih metode tercepat untuk menentukan pemenangnya. Jika tidak, begitu kekuatannya melemah, dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang buruk." Xiao Ding tersenyum, menggelengkan kepalanya dan merenung. Mendengar ini, semua orang tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Xiao Yan dapat menahan serangan ini. Di medan pertempuran, Xiao Yan juga sedikit terkejut saat Xiao Li menampilkan teknik Dou miliknya. Namun, latihan keras selama 1 tahun ini telah menyebabkan kekuatan mentalnya mencapai tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Dalam sekejap, dia menjadi tenang. Api ungu Dou Qi mengalir keluar dari pusaran di tubuhnya dan menutupi tubuh penguasa, mencegah tipe petir Xiao Li dari Dou Qi menggunakan penguasa untuk memasuki tubuhnya dan melumpuhkannya. Setelah sepenuhnya dibungkus oleh api ungu, penguasa Xuan berat hitam, didorong oleh kekuatan penuh Xiao Yan, membawa angin yang menekan saat itu dengan kejam menghancurkan tombak panjang yang dengan cepat menusuk ke arahnya. Di bawah pengamatan cemas semua orang, penguasa berat dan tombak panjang itu bentrok dengan keras. Sesaat kemudian, ledakan terdengar dan retakan kecil muncul di lantai batu tempat kaki mereka berdiri. Ding! Ujung tombak dengan cepat menusuk penggaris yang berat itu. Sepotong busur listrik mengancam dan dengan ganas menabrak penggaris. Kekuatan yang kuat dan keras yang dibawanya tiba-tiba mengangkat penguasa yang berat itu. Selain itu, kontak dari busur petir juga mengurangi api ungu Dou Qi pada penguasa Xuan berat hingga setengahnya. Hehe. Melihat Xiao yang terpaksa mundur selangkah sambil membawa penguasa Xuan berat di tangannya, Xiao Li tertawa. Namun, dia tidak menahan apapun. Saat Xiao yang didorong mundur, tombak panjang itu dengan keras menusuk penguasa Xuan berat yang tidak punya waktu untuk bereaksi karena didorong kembali. Ding! Suara jernih lainnya bergema. Api ungu Dou Qi pada penguasa berat telah benar-benar lenyap. Ding! Setelah menghalau api ungu, tombak panjang Xiao Li melanjutkan kilatnya seperti menusuk. Pada saat yang sama, energi listrik terakhir juga dengan keras muncul dari tombak dan menghantam Heavy Xuan Ruler dengan keras. Mengikuti suara keras, penguasa Xuan berat meninggalkan tangan Xiao Yan dan membalik lebih dari 10 kali sebelum jatuh ke tanah. Anak kecil, pertempuran sudah berakhir. Memegang tombak panjang di tangannya, Xiao Li tersenyum pada Xiao Yan. Hus, melihat senjata Xiao Yan meninggalkan tangannya, gelombang mendesis terdengar di sekitar medan pertempuran. Dalam pertarungan semacam ini, kehilangan senjata pada dasarnya berarti mengambil langkah ke sisi kekalahan. Dalam keadaan normal, secara logis memang demikian. Namun, untuk Xiao Yan, situasi ini benar-benar sebaliknya. Penguasa Xuan berat di tangannya memang bisa meningkatkan sebagian kekuatan ofensifnya.
Namun, itu lebih merupakan pengekangan pada Xiao Yan. Dengan penguasa Xuan berat di tubuhnya, tidak hanya kecepatan Xiao Yan sangat ditekan tetapi Dou Qi di tubuhnya harus dirangsang dengan semua kekuatannya untuk menangani pertempuran tingkat ini. Namun, dengan penguasa Xuan berat meninggalkan tangannya, ikatan terakhir yang menekan kekuatan Xiao Yan benar-benar hilang. Xiao Yan setelah kehilangan beban penguasa Xuan berat berada pada bentuk puncaknya. Catatan, ini bahkan bukan bentuk terakhir saya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li, Xiao Yan dengan santai mengangkat bahunya. Itu mungkin tidak benar. Melihat wajah Xiao Yan masih tersenyum tenang, Xiao Li sedikit tertegun. Segera, tombak panjang di tangannya dengan ringan melesat ke bahu Xiao Yan. Langkah peledak. Mengangkat wajahnya, Xiao Yan tersenyum cerah. Saat suaranya memanggil, kakinya dengan keras menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya melesat dan muncul di samping Xiao Li dalam sekejap. Di dalam medan pertempuran, semua orang yang melihat kecepatan Xiao Yan tidak bisa menahan teriakan terkejut. Jelas, mereka tidak bisa mengerti bagaimana, dalam situasi seperti itu, kecepatan Xiao Yan bisa meningkat begitu eksplosif seolah-olah dia sudah makan obat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba di samping Xiao Li menyebabkan ekspresi terkejut melintas di wajah Xiao Li. Telapak tangannya yang memegang erat tombak panjang itu tiba-tiba ditarik ke belakang. Tombak itu bergerak di pinggangnya dan berputar dengan cepat seperti kincir angin. Saat berputar, benang lampu listrik melompat dan berkedip. Dengan ringan melangkah ke ujung tombak, sosok Xiao Yan sekali lagi melebihi harapan semua orang dan mundur secara eksplosif. Ketika Xiao Yan menembak ke belakang, telapak tangannya tiba-tiba terulur dan segera mengepal erat. Segera, kekuatan hisap yang ganas mengalir keluar dari telapak tangannya. Tak jauh dari sana, Xiao Li tidak punya waktu untuk memblokirnya. Tubuhnya goyah dan kincir angin seperti tombak panjang ditarik ke segala arah. Serangan itu tidak bisa lagi diselesaikan. Dengan kekuatan hisap dari telapak tangannya, tubuh Xiao Yan yang terbang mundur anehnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya, memperhatikan Xiao Li yang sedang tersedot dan tersenyum. Kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya muncul di depan Xiao Li seperti kilat. Kakak kedua, penguasa itu bukanlah senjataku. Apa yang menjadi spesialisasi saya? Masih, pertempuran jarak dekat. Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan saat kedua pasang mata itu bersentuhan jarak dekat. Di bawah mata Xiao Li yang menciut, tangan Xiao Yan segera mengepal. Kemudian, mengayunkan tangannya sehingga tubuhnya bisa meminjam kekuatan dan berputar setengah. Xiao Yan anehnya jatuh ke belakang ke dada Xiao Li. Dengan punggung menghadap Xiao Li, siku Xiao Yan berhenti sejenak sebelum membawa suara udara tajam yang sepertinya telah mematahkan hambatan angin saat itu dengan keras menghantam dada Xiao Li. Merasakan kekuatan menakutkan yang dimiliki siku Xiao Yan, ekspresi Xiao Li tiba-tiba berubah. Kilatan serius dengan cepat melintas di matanya. Tinju kanan yang ada di dadanya tiba-tiba jatuh dengan keras. Saat tinju Xiao Li jatuh, cahaya perak yang menusuk dipancarkan dari dadanya dan akhirnya membentuk perisai perak kecil seukuran wastafel sekitar setengah inci dari dadanya. Cek. Kakak kedua pasti didorong sampai ekstrim. Dia bahkan menggunakan perisai petir perak yang melindungi kehidupan ini. Melihat perisai kecil berwarna perak di dada Xiao Li, Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbisik. Aku tahu itu. Xiao Yanxi akan selalu memiliki kartu tersembunyinya sendiri. Menilai kekuatannya dari permukaan adalah tindakan yang sangat bodoh. Tatapan Xiao Ding menyapu penguasa Xuan berat yang besar itu di medan pertempuran dan tersenyum. Semuanya, apakah kalian semua tidak memperhatikan bahwa sejak penguasa meninggalkannya, kecepatan dan kekuatan Xiao Yanxi telah meningkat sekitar 30 hingga 40%. Mendengar ini, keterkejutan dan keheranan muncul di wajah Sulan dan yang lainnya di samping. Di dalam medan pertempuran, Xiao Yan merasakan fluktuasi energi di belakangnya. Namun, tekanan di sikunya tidak berkurang. Sesaat kemudian, itu menabrak perisai kecil berwarna perak. Bang! Mengikuti suara keras, semua orang dapat melihat dengan mata mereka bahwa sekelompok riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar dari antara kedua tubuh. Itu meluas lebih dari radius 10 meter sebelum secara bertahap menghilang. Di medan pertempuran, tubuh Xiao Yan dan Xiao Li tiba-tiba berhenti.
Semua orang bisa melihat bahwa pada saat siku dan perisai perak bersentuhan, perisai perak dengan keras melepaskan riak demi riak. Riak menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka perlahan-lahan berhenti. Kedua mayat itu juga ditembak ke belakang seolah-olah mereka telah menerima sengatan listrik. Wah, aku tidak menyangka kau masih tahu teknik dou fisik tingkat tinggi semacam ini. Hehe, tapi perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai petir perakku. Xiao Li tiba-tiba berkata saat tubuhnya dengan cepat mundur. Itu mungkin belum pasti. Dengan senyum tipis, tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang dan dia dengan lembut berteriak. Meledak! Bang! Saat suara Xiao Yan jatuh, suara teredam lembut tiba-tiba dipancarkan dari dalam Xiao Li, yang jatuh ke belakang. Seketika, Xiao Li tampak disambar petir saat tubuhnya bergetar hebat selama beberapa saat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Tubuh Xiao Li juga mulai melesat mundur. Setiap kali kakinya menginjak tanah, itu akan meninggalkan jejak yang dalam. Setelah mundur sekitar 20 langkah, Xiao Li akhirnya menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, bagaimanapun, sesosok manusia melintas di depannya dan ujung tombak yang tajam ditahan di tenggorokannya. Kakak kedua, kamu telah meremehkan lawanmu, Xiao Yan tersenyum dan berkata lembut sambil mengarahkan ujung tombak tajam ke Xiao Li. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 189 Penemuan King Lin. Melihat itu dalam beberapa menit, pertarungan di dalam medan pertempuran tiba-tiba berubah, semua orang di sekitar medan pertempuran melebarkan mata mereka, jelas terpana. Sulit membayangkan bahwa Xiao Li, seseorang yang hampir tidak ada yang bisa menandingi perusahaan, sebenarnya akan dikalahkan secara misterius oleh Xiao Yan, yang lebih muda darinya 7 atau 8 tahun. Di dalam medan pertempuran, Xiao Li menatap ujung tombak dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pulih. Tatapannya menyapu Xiao Yan yang tersenyum di depannya dan mendecakkan lidahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas. Anak kecil, sungguh tidak terduga. Kamu bersembunyi dengan sangat baik. Kekuatan yang telah Anda tunjukkan tampaknya tidak hanya dari bintang biasa Dousi. Aku hanya beruntung. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Xiao Yan memasukkan tombak ke tanah dan kemudian menuju ke tempat penguasa Xuan berat berada di jarak yang cukup dekat. Dia akan mengangkatnya ketika Xiao Li di sampingnya menghentikannya sambil tersenyum. Biarkan aku mencoba. Penguasa ini, sepertinya agak aneh. Xiao Li dengan penasaran menatap penguasa besar di tanah dan tertawa ketika dia berkata. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung, tapi dia dengan cepat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mundur selangkah sementara tatapannya agak mengejek. Xiao Li menggosok tangannya dan secara bertahap berdiri di sisi penguasa Xuan berat. Tangannya mencengkeram penggaris, lalu dengan erat meraihnya. Setelah menghela nafas, dia dengan sembarangan menarik dengan tangannya. Saat tangannya menarik, ekspresi Xiao Li berubah dan dia menjerit kaget. Dia menyadari bahwa sejak penguasa Xuan berat memasuki tangannya, petir Douki yang melonjak cepat di tubuhnya tiba-tiba berkurang menjadi kecepatan lari kura-kura. Wow, benar-benar ada yang aneh, bergumam dengan suara tertegun, Xiao Li mengencangkan lengannya. Banyak pembuluh darah mulai berdenyut di lekuk lengannya. Memegang erat penguasa Xuan berat, wajah Xiao Li secara bertahap memerah saat dia berteriak lembut. Naik! Saat teriakan itu jatuh, lengan Xiao Li bergetar saat terangkat perlahan. Setelah itu, kedua tangannya dengan kuat menggenggam penggaris di depannya dan melambai ke kiri dan ke kanan dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, tatapan Xiao Li yang dulu menatap Xiao Yan sedikit terkejut. Kamu benar-benar membawa ini sekarang untuk bertarung denganku? Melihat senyum di wajah lembut dan tampan Xiao Yan, mulut Xiao Li mengering saat dia berkata. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan bahwa seseorang bahkan dapat membawa ini dan bergerak dengan lancar. Namun, Xiao Yan benar-benar membawa ini dan bertukar cukup banyak pukulan dengan Xiao Li selama pertarungan mereka. Bagaimana ini tidak menyebabkan Xiao Li tercengang dan tertegun? Mengamati sikap heran Xiao Li, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya menerima penguasa Xuan berat dan dengan mudah meletakkannya di punggungnya. Dengan matanya menatap tajam pada tindakan Xiao Yan,
Xiao Li menyadari bahwa ketika Xiao Yan menerima penguasa Xuan berat, tangannya hanya tenggelam sedikit. Segera setelah itu tenggelam, dop kecil sekali lagi disetel dengan sempurna. Melihat sikap Xiao Yan yang santai, mulut Xiao Li terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil, betapa luar biasanya, apakah mata Nalan Yanran itu telah dibutakan? Berapa banyak orang di Kekaisaran Mamha yang bisa dianggap luar biasa seperti saudaraku? Dia benar-benar berpikir Anda tidak cukup baik? Xiao Yan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, setidaknya, Sun Er tidak akan lebih lemah dariku. Sun Er. Haha. Gadis itu. Aku belum pernah kembali selama bertahun-tahun, tapi gadis itu pasti menjadi sangat menawan, bukan? Perlu diketahui bahwa ketika dia masih kecil, para tuan muda di kota Wutan datang ke dinding klan Xiao untuk melihatnya. Tapi dia sepertinya menempel padamu. Hehe. Mendengar nama elegan itu, Xiao Li terdiam sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata dengan penuh kerinduan. Mengingat wajah cantik dan sosok bergerak wanita muda itu, Xiao Yan juga tersenyum lembut secara emosional. Tangannya dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat dan tersenyum. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawanya untuk mengunjungimu. Ah, tapi sekarang, aku punya beberapa hal penting yang membutuhkan bantuan kakak dan kakak kedua. Oh, ada sesuatu? Tidak masalah. Beritahu kami. Bahkan jika itu di luar kemampuan kami, kakak dan kakak kedua akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat Xiao Li mendengar Xiao Yan, dia langsung melambaikan tangannya dan tersenyum. Iya. Sambil tersenyum, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga duduk di dalam ruangan yang luas sementara King Li dengan hati-hati membawa 3 cangkir teh untuk dibagikan kepada mereka masing-masing sebelum dengan patuh berdiri di belakang Xiao Yan. Haha, Xiao Yan si, kamu punya masalah? Katakan saja dan biarkan kakak menganalisisnya untuk Anda. Xiao Ding tersenyum dan berkata pada Xiao Yan sambil mengangkat cangkir tehnya untuk menyesap. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum sebelum merenung sebentar. Dengan suara lembut, dia berkata, alasanku datang ke Gurun Tager adalah untuk mencari sesuatu. Sesuatu? Benda apa? Mendengar ini, Xiao Li bertanya dengan penasaran sambil tersenyum. Api surgawi, bisik Xiao Yan saat jarinya dengan ringan mengetuk meja. Ketika kata-kata, api surgawi, diucapkan, ruangan itu segera menjadi jauh lebih tenang. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandangan sebelum bertanya dengan suara bingung. Api surgawi? Hal semacam itu sepertinya adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan seorang alkemis. Untuk apa Anda membutuhkannya? Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Karena aku seorang alkemis. Hah? Mendengar ini, wajah Xiao Ding dan Xiao Li menegang. Sesaat kemudian, kegembiraan yang tak terkendali muncul. Kamu adalah seorang alkemis? Haha, saya beruntung memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis dan ketika saya berada di kota Wutan, saya juga bertemu dengan seorang guru, jadi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Cek, luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao kita juga akan menghasilkan seorang alkemis. Haha. Melihat Xiao Yan mengangguk dan mengakui, Xiao Ding dan Xiao Li langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka mengandung rasa iri dan kepuasan. Kelangkaan, api surgawi, begitu besar hingga sedikit menakutkan. Meskipun kami telah berkerumun di Rock Desert City untuk waktu yang lama, kami benar-benar belum mendengar siapapun menyebutkan apapun tentang di mana ada jejak api surgawi. Setelah bersukacita, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan, menarik sepotong gulungan kulit kambing tua dan meletakkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke simbol api di atasnya dan berkata dengan lembut. Ini adalah peta yang berhasil saya dapatkan. Di wilayah yang ditandai dengan simbol api ini, seharusnya ada peluang lebih tinggi untuk menemukan jejak api surgawi. Namun, saya tidak terbiasa dengan daerah sekitar kota Gurun Batu, jadi saya tidak dapat menemukan tempat yang tepat yang ditandai oleh simbol api. Kakak, kalian berdua sudah cukup lama berada di sini. Apakah Anda tahu tempat-tempat aneh di sekitar Rock Desert City?
Mendengar ini, Xiao Ding menepi peta. Tatapannya dengan kasar menyapu peta sebelum dia berkata dengan heran. Betapa detail peta itu. Ini pertama kalinya saya melihat peta seperti itu. Ya, ini sangat detail sehingga agak berlebihan. Xiao Li mengangguk. Dia mengerutkan kening dan mempelajari peta secara mendetail sebelum berkata dengan lembut. Tempat yang ditandai oleh simbol api tampaknya berada di sebelah timur kota Batu Gurun. Iya. Lebih tepatnya, itu seharusnya sedikit di tenggara kota Rock Desert. Xiao Ding mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya. Tapi sisi timur kota gurun batu tampaknya tidak memiliki tempat yang aneh. Memang tidak ada. Saya pernah membawa orang untuk mencari tempat itu selama beberapa hari selama salah satu misi kami tetapi saya tidak menemukan tempat yang aneh. Xiao Li juga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Melihat mereka berdua menggelengkan kepala, kekecewaan muncul di wajah Xiao Yan. Tampaknya tidak ada jejak api surgawi di sana. Namun, saat Xiao Yan dipenuhi dengan kekecewaan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Itu. Tuan muda, sisi timur dari Rock Desert City, sepertinya ada yang aneh. Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Dia dengan cepat berbalik dan menatap King Lin yang memutar tangan kecilnya di bawah tatapannya yang membakar. Dia buru-buru berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu?" Ke samping, Xiao Ding dan Xiao Li juga mengalihkan pandangan tertegun mereka ke arah King Lin. Jelas, mereka tidak diberitahu. Menjadi pusat perhatian dari tiga tatapan di ruangan itu, rasa takut di wajah kecil King Lin tumbuh. Dia berkata terbata-bata. Saya juga tidak yakin apakah indera saya akurat, tetapi setengah tahun yang lalu, saya benar-benar merasakan bahwa ada gerakan yang tidak biasa di daerah di sebelah timur kota Batu Gurun. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Kamu sepertinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Telapak tangan Xiao Ding mengusap cangkir tehnya saat dia berkata dengan curiga. Aku tidak tahu. Setengah tahun lalu, saya merasakan ki yang sangat kuat yang muncul di luar Rock Desert City. Ki itu, dan darah di tubuhku, sepertinya sedikit mirip. Bahkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran San sangat lemah dibandingkan dengan ki itu. King Lin dengan hati-hati menempelkan dirinya dengan erat pada Xiao Yan saat dia berbisik. Oh! Mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li sedikit gelisah. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran San adalah seorang dado usi. Bahkan jika dia jauh lebih lemah dari orang misterius itu. Apakah itu berarti bahwa pihak lain setidaknya setingkat Dou Huang? Yang mirip dengan garis keturunanmu. Jangan bilang itu Ratu Medusa? Setelah merenung sejenak, Xiao Li tiba-tiba berkata dengan suara kaget. Dengan kekuatan Ratu Medusa, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengubah kota batu pasir menjadi abu. Orang yang sangat menakutkan seperti ini benar-benar menjelajahi daerah sekitar Rock Desert City tanpa ada yang tahu? Ketika nama Ratu Medusa masuk ke telinganya, ekspresi Xiao Ding juga berubah sedikit. Di sekitar Gurun Tager, nama ini sama terkenalnya dengan Raja Pilgu. Dia berada di dalam kekaisaran Jiama. Aku tidak tahu, King Lin menggelengkan kepalanya. Dia berbisik. Saya hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Setengah tahun lalu, dia tiba-tiba tiba di suatu tempat di sebelah timur Rock Desert City. Di sana, dia sepertinya menginap semalam. Pada malam hari, Ki di timur sangat mudah tersinggung. Saya juga tahu bahwa ketika dia pergi, dia sepertinya terluka. Mendengar King Lin menceritakan kisah itu, Xiao Yan menghela nafas ringan. Matanya menyipit saat dia berkata dengan lembut. Bisakah kamu yakin di mana tepatnya dia tinggal? Saya harus. Meskipun setengah tahun telah berlalu, ki yang ditinggalkannya cukup padat. Aku bisa mengandalkan garis keturunan dalam diriku. Aku harus bisa menemukan tempat itu. Ketika dia menyebutkan garis keturunannya, wajah King Lin jelas menjadi sedikit sedih. Namun, dia mempertahankan senyum kuat saat dia berkata. Jika Tuan Muda ingin pergi, King Lin akan mencoba yang terbaik untuk membawamu ke sana. Haha, terima kasih banyak King Lin. Ayo pergi dan lihat besok. Saya harap hasilnya tidak mengecewakan saya. Xiao yang tersenyum dan mengangguk saat dia berkata dengan lembut. Bab 190 Survei Medan.
Di padang pasir yang luas, pasir kuning mengamuk. King Lin, apakah kamu yakin itu ada di sini? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan gurun datar di depannya. Medan di sini sangat biasa dengan tidak ada yang istimewa yang akan menarik perhatian seseorang dan ada banyak tempat serupa di dalam desar. Sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa ada jejak api surgawi di tempat yang begitu sederhana. Di belakang Xiao Yan ada Xiao Ding dan Xiao Li. Pada saat yang sama, ada puluhan anggota elit perusahaan mercenari Desert Metal. Pada saat ini, bagaimanapun, mereka semua melemparkan tatapan mencurigakan ke King Lin di depan mereka yang memimpin jalan. Bagi orang-orang yang telah tinggal di Rock Desert City selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade, tempat ini sangat luar biasa. Bahkan beberapa dari orang-orang ini bahkan pernah datang ke sini beberapa kali untuk melaksanakan tugasnya. Mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa di sini dibandingkan dengan tempat lain. Meskipun menjadi fokus perhatian semua orang, King Lin, yang sedikit pemalu, mengumpulkan keberaniannya, menatap Xiao Yan dan berkata, "Tuan muda, berdasarkan indraku, kejadian tidak biasa yang terjadi setengah tahun yang lalu berasal dari sini." Mendengar ini, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia berdiri di gundukan pasir kecil, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Wajahnya muram. Sepertinya tidak ada bangunan khusus atau gua aneh. Tapi jika King Lin benar, karena tidak ada apapun di permukaan atau di langit, maka itu mungkin ada di sini. Xiao Ding melirik sekeliling sebelum tiba-tiba berjongkok. Tangannya meraih pasir dan perlahan membiarkannya jatuh saat dia berkata dengan lembut. "Kakak, maksudmu, itu di bawah tanah?" Mendengar ini, Xiao yang terdiam sejenak saat dia berkata dengan suara tertegun. "Iya, meskipun ada banyak orang kuat yang dapat menggunakan putaran udara di gurun untuk menciptakan fatamorgana yang dapat menipu mata orang-orang, tingkat distorsi di udara di sekitar kota gurun batu tidak cukup untuk menciptakan keajaiban seperti itu. Jadi, setelah menghilangkan kemungkinan ini, karena tidak ada penyembunyian fatamorgana dan karena mata kita tidak dapat melihatnya, maka kemungkinan tertinggi adalah bahwa itu berada di bawah tanah." Xiao Ding menganalisa sambil tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan menginjak tanah dengan lembut. Dia segera tersenyum pahit. Bahkan jika rahasianya ada di bawah tanah, tidak mungkin bagi kita untuk menggali secara acak. Haha, secara alami kita tidak bisa. Jika kita secara acak menggali lubang di gurun, kita mungkin akan mengubur diri kita hidup-hidup. Namun, Ratu Medusa bisa turun, jadi kurasa pasti ada jalan tersembunyi. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lagi, Xiao Ding berkata, "Kebetulan ada beberapa ahli survei medan di perusahaan kami. Selama kami meminta mereka untuk menyurvei area tersebut, seharusnya tidak sulit untuk menemukan jalan bawah tanah." Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum. "Karena memang seperti ini, maka saya harus merepotkan mereka. Menemukan jalan masuk itu masalah kecil. Namun, tempat ini tidak jauh dari Rock Desert City. Jika kita membuat keributan besar dengan melakukan survei di sini, saya takut kekuatan lain di Rock Desert City akan menyadarinya. Malam di Gurun Tager sangat singkat. Jika kita hanya bekerja di malam hari, tidak hanya membuang banyak waktu tetapi kita mungkin kehilangan beberapa tempat penting karena kegelapan. Di kota Gurun Batu, dengan kekuatan perusahaan mercenari logam gurun kita, kekuatan kecil lainnya tidak akan berani melakukannya. Menyinggung kami. Tapi perusahaan tentara bayaran San mungkin akan keluar dan melakukan sesuatu." Xiao Ding menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. "Perusahaan San mercenari?" Xiao Yan mengerutkan kening. Perusahaan tentara bayaran San adalah kekuatan terkuat di Rock Desert City selain kekuatan militer kota. Meskipun dalam hal kekuatan keseluruhan, perusahaan mercenari Desert Metal kami tidak akan kalah dari mereka, pemimpin perusahaan mereka, Lo Ubu, adalah Dado Usi. Anda harus mengetahui dengan jelas perbedaan antara Dado Usi dan Do Usi. Jadi, jika tidak ada yang penting, kami biasanya tidak akan menyinggung perusahaan mercenari pasir. Namun, jika kita membuat keributan besar dengan mencari di sekitar sini, itu akan membangkitkan keingintahuan mereka. Dalam situasi seperti itu, secara alami mereka tidak akan memainkan peran sebagai pengamat.
Xiao Li, yang berada di satu sisi, berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia diam-diam berpikir sebentar, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan Xiao Li. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tidak apa-apa. Kakak kedua, kalian berdua hanya perlu khawatir tentang pencarian. Namun, tolong jangan menyebarkan berita tentang api surgawi. Adapun perusahaan mercenari pasir. Jika mereka berniat untuk ikut campur, maka saya akan menanganinya. Hehe, semua orang di sini memiliki tulang punggung perusahaan mercenari Desert Metal. Mereka adalah saudara yang telah mengikuti kami saat kami berjuang sedikit demi sedikit untuk menciptakan kekuatan ini. Masalah merahasiakannya bukanlah masalah sama sekali." Xiao Li menepuk dadanya. Namun, dia segera berkata dengan suara khawatir. "Kamu bisa menangani Luobu dari perusahaan mercenari pasir? Kekuatanmu." "Kakak kedua, santai. Sejak saya mengatakan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri saya. Anda hanya perlu mengirim orang untuk menemukan jalan masuk." Xiao Yan tersenyum misterius. Melihat Xiao Yan yang misterius, Xiao Ding dan Xiao Li mengangguk tanpa daya. Namun, mereka agak mempercayainya. Mereka tahu bahwa dengan karakter Xiao Yan, dia tidak akan pernah bercanda tentang situasi seperti itu. Ini benar-benar semakin sulit untuk melihat melalui bocah kecil ini. Setelah bergumam di dalam hati mereka, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar tatapan dan melihat perasaan yang sama di mata masing-masing. Baik. Karena sudah seperti ini, Sulan, segera kembali ke perusahaan tentara bayaran logam gurun. Panggil semua anggota yang berspesialisasi dalam survei medan. Kami akan mencoba mencari di mana jalan itu dalam sehari. Xiao Ding berbalik dan memerintahkan Sulan. "Ah iya. Serahkan masalah ini padaku." Mengangguk sambil tersenyum, Sulan dengan cepat berbalik dan meniup peluit dari mulutnya. Seekor unta yang jaraknya cukup dekat datang berlari kencang. Sosok cantiknya melompat dengan indah ke punggungnya sebelum Sulan pergi, berlari kencang menuju Rock Desert City yang jauh dan meninggalkan jejak debu kuning di sepanjang jalan. Melihat Sulan perlahan menghilang dari pandangannya, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia perlahan-lahan berjongkok dan mengulurkan tangannya ke pasir panas yang membakar. Dia bergumam pelan. "Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah?" Tidak lama setelah Sulan pergi, dia membawa kembali semua anggota perusahaan mercenari Desert Metal yang ahli dalam menyurvei medan. Segera, semua anggota tiba di Xiao Yan dan lokasi lainnya. Di bawah perintah Xiao Ding, 40 anggota survei medan membagi pekerjaan mereka dan mulai melakukan survei dengan tepat. Menjadi kekuatan besar di Rock Desert City, secara alami ada banyak tatapan yang menyaksikan setiap gerakan perusahaan tentara bayaran logam gurun. Tidak lama setelah Sulan membawa banyak orang keluar, ada beberapa tim pengembara yang muncul di dekat tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada dan menyaksikan tindakan perusahaan tentara bayaran logam gurun dengan wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu. Area di luar Rock Desert City yang memiliki kemungkinan api surgawi bersembunyi di sana adalah rahasia yang sudah ditutup rapat oleh orang-orang yang telah dikumpulkan Xiao Ding. Dengan demikian, tentara bayaran dan orang-orang lain yang datang untuk mengamati semuanya tanpa ampun dihentikan di luar. Mengikuti kemajuan survei, masyarakat sekitar yang menonton juga meningkat. Meskipun Xiao Ding telah mengumumkan bahwa manuver besar perusahaan tentara bayaran logam gurun adalah karena ia ingin berburu binatang ajaib peringkat 3, kerumunan di sekitarnya terus bertambah besar secara bertahap. Berdiri di gundukan pasir, Xiao Ding dan yang lainnya memperhatikan kerumunan manusia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum pahit. Melihat kemajuan yang terjadi, dalam waktu setengah jam, perusahaan tentara bayaran San akan mengirim seseorang ke sini. Xiao Li mengerutkan alisnya. Wajahnya samar-samar mengandung aura dingin dan kejam. Tangannya gemetar saat tombak panjang dari baja tungsten muncul di telapak tangannya, yang dengan kasar dimasukkannya ke dalam gundukan pasir. Dengan suara dingin, dia berkata, "Jika mereka benar-benar memprovokasi kami terlalu banyak, kompi mercenari pasir itu bisa melupakan tentang hidup damai. Selain Luobu, semua orang lain di perusahaan tentara bayaran San adalah orang-orang yang lembut." Xiao Ding tersenyum tipis. Matanya yang menunduk juga memancarkan kilatan dingin yang serupa.
Di satu sisi, Xiao Yan, yang sedang duduk di bukit pasir, juga tertawa pelan. Dia mengangkat wajahnya yang halus dan tampan dan menggunakan matanya yang menyipit untuk menatap panas matahari di langit. Busur dingin muncul dan menghilang dari sudut mulutnya. Menyapu tatapan hati-hati pada tiga bersaudara itu, King Lin tiba-tiba menyadari bahwa ketiga orang ini memang layak menjadi saudara sejati. Terlepas dari betapa berbedanya karakter mereka, ada kekejaman di tulang mereka yang akan membuat orang kedinginan. Orang-orang seperti ini baik-baik saja jika Anda tidak memprovokasi mereka. Begitu Anda melakukannya, mereka akan seperti serigala lapar yang terluka di gurun yang akan menatap Anda dengan saksama, menunggu saat Anda menjadi rileks. Saat itu, hanya karena penghinaan dari Nalan Yanran membatalkan pertunangan, Xiao Yan bisa meninggalkan kehidupan nyaman di klannya, mengatupkan giginya dengan erat dan bertarung dengan binatang ajaib di pegunungan, menanggung kesepian dan isolasi di gurun dan bertahan latihan keras selama 3 tahun. Jika dia begitu kejam pada dirinya sendiri, pikirkan saja bagaimana dia seperti musuh-musuhnya. Saat terik matahari di langit mulai turun, tiba-tiba terjadi gangguan di antara penonton di sekitarnya. Sekelompok sekitar 40 tentara bayaran perlahan-lahan membelah kerumunan dan berjalan dengan cara yang menonjol. Itu adalah perusahaan tentara bayaran San. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Hehe, perusahaan tentara bayaran pasir akhirnya menjadi tidak sabar. Melihat kompi tentara bayaran yang telah berjalan, banyak bisikan pecah di antara orang-orang di sekitar yang menonton. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan kesabaran orang itu, melihat perusahaan menuju ke sana. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan mengejek. Ayo pergi dan lihat. Sebelum situasi selesai, Luo Bu tidak akan muncul. Orang yang memimpin perusahaan sekarang tampaknya menjadi yang kedua setelah Luo Bu di dalam perusahaan mercenari pasir, Mo Xing. Hehe, seseorang yang pernah saya kalahkan masih berani mencari masalah dengan kami. Xiao Li dengan dingin tertawa saat dia menatap dari kejauhan. Iya. Xiao Ding mengangguk. Dia melambaikan tangannya. Di sekelilingnya, 20 anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun dikumpulkan. Senjata tebal dingin dipegang di tangan mereka saat mereka berjalan keluar dari wilayah blokade dan dengan acuh tak acuh menyaksikan sekelompok kecil tentara bayaran berjalan mendekat. Kedua kelompok itu perlahan bertemu dan suasana di antara mereka sedikit tegang. Menjadi dua kekuatan yang kuat di Rock Desert City, mereka memiliki cukup banyak konflik di masa lalu. Berhenti. Perusahaan mercenari Desert Metal sedang menjalankan misi di sini, tolong jangan ikut campur. Mengangkat matanya, Xing Ding berkata dengan suara tenang seolah-olah dia sedang melakukan bisnis resmi. Hei, pemimpin perusahaan Xiao Ding. Saya belum pernah mendengar asosiasi mercenari mengumumkan misi seperti itu. Apalagi, puluhan kilometer di sekitar Rock Desert City adalah tempat umum. Tidak ada yang salah dengan saya membawa orang ke sini, bukan? Seorang pria dengan wajah yang agak feminin keluar dari dalam kelompok perusahaan tentara bayaran San. Tatapannya menyapu orang-orang di dalam wilayah yang diblokir saat dia tertawa. Mo Xing, jika bukan karena Luo Bu ikut campur, kamu seharusnya menjadi cacat sekarang, bukan? Xiao Li melirik pria ini yang tampaknya perlu dipukul saat dia tersenyum dengan niat buruk. Dengan wajah berkedut sedikit, pria bernama Mo Xing itu menyapu pandangannya pada Xiao Li dengan rasa takut dan permusuhan. Dia mundur selangkah dan dengan dingin berkata, orang yang terus terang tidak menyembunyikan apapun. Pimpinan perusahaan kami juga tertarik dengan tempat ini, jadi kamu bisa tersesat, kata-kata acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari Xiao Yan yang tersenyum yang sedang menonton dengan dingin di samping. Bersambung ke episode 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.